Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai Dia datang kembali menjemput kita semua. Puji nama Tuhan, tidak semua orang bisa memasuki bulan September di tahun 2023 ini. Dan jika kita masih diberi kesempatan, ini adalah anugerah untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan memang mengatakan, manusia ditetapkan untuk mati satu kali kemudian dihakimi. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita kelak akan menghadap Sang Hakim, yaitu Sang Pencipta sendiri. Dia akan menjadi hakim atas kita. Selama kita tinggal di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang menjadi perenungan juga Bapak Saudara, apakah kita sudah siap jika kita dipanggil oleh Tuhan? Mari kita gunakan kesempatan hidup ini sebaiknya, sebaik mungkin, supaya ketika kita dipanggil Tuhan, kita selalu keadaan siap. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan berbicara tentang keadaan zaman ini. Secara global, berbicara tentang global Bapak Ibu Saudara. Ekonomi global, ekosistem global, bahkan iklim global bisa berubah. Dan keadaan semakin tidak menentu. Dan zaman ini semakin hari kenyataan kita lihat tidak semakin lebih baik. Harapan kita secara manusia kepingin lebih baik, tapi kenyataan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Sebagai pengikut Kristus, kita pun juga mengalami banyak hal yang seringkali membuat kita ini sedih, kecewa. Bahkan tidak sedikit mereka yang sudah terima Yesus, mereka meninggalkan Yesus karena mereka bisa kecewa sama Tuhan. Ini realita dan kenyataan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita memang harus memiliki satu iman yang kuat. Iman yang kokoh. Ya, jika keadaan zaman ini semakin tidak menentu, ya kejahatan semakin meningkat, semakin mengerikan. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat perkembangan zaman luar biasa manusia itu. Di Cina mereka bisa membuat matahari Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian telur juga dibuat, waduh, mirip sekali dengan aslinya. Ya, bahkan sekarang ini juga robot-robot dibuat semakin canggih. Dan lebih dari itu, kita melihat bahwa manusia juga bisa membuat manusia. Di cloning, Bapak Ibu Saudara. Ini keadaan zaman yang memang sepertinya hebat. Dan memang manusia hebat, Bapak Ibu Saudara. Nampaknya segala sesuatu tidak ada yang mustahil untuk zaman sekarang. Sebenarnya ini menggambarkan di masa yang lampau. Di waktu menara Babel didirikan, manusia ingin menyamai Sang Maha Kuasa, ingin meraih langit, ya. Sehingga ketika Tuhan melihat isi hati manusia, kemudian mereka diserakkan, dengan bahasa mereka dikacaukan. Bapak Ibu Saudaraku, melihat keadaan zaman akhir ini, kita bisa tahu keadaan sekarang ini. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Manusia-manusia mulai tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan hal yang rohani, yang tidak kelihatan. Karena mereka cenderung meyakini apa yang nampak, yang kelihatan hari ini. Tapi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibawa, diarahkan untuk menuju kepada jalan yang benar, yaitu kerajaan Yesus Kristus yang akan hadir, yang akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita memiliki pengharapan ini. Dan kita memiliki keyakinan bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Karena Dia pernah hadir di muka bumi ini. Dia sang pemilik surga yang mulia. Dia menyatakan diri sebagai manusia. Dan Dia menyatakan dirinya untuk menjadi penebusan, yaitu penebusan dosa. Ya, Dia mati, kemudian 3 hari Dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, dan Dia menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang percaya. Oleh sebab itu, jika hari ini kita masih yakin kepada Yesus, kita memiliki pengharapan yang pasti. Amin. Karena kita membutuhkan hal yang pasti-pasti. Kita mengenal Tuhan yang pasti, Bapak Ibu Saudara. Bukan Tuhan yang masih susah dijangkau. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Ini hal yang sangat pasti, sehingga iman kita pun juga pasti. Seperti Abraham, walaupun dia belum melihat pribadi Yesus, namun dia percaya kepada Dia. Amin. Iya, di mana ayatnya, Pak? Iya, Abraham percaya kepada Sang Kuasa. Dan dia yakin
Iman Abraham itulah yang menjadikan kita sampai hari ini percaya dan bahwa Yesus memang ada sebelum Abraham ada. Ya, kita percaya Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang membuat kita ini semakin yakin bahwa memang Yesus Dia Maha Kuasa. Ya, kita akan membaca dalam Markus 9 ayat 38 sampai 41. Di situ perikopnya berjudul seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Firman Tuhan berkata, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Ayat 40 ini sebagai kunci renungan kita hari ini. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak Ibu Saudaraku, perikop ini sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam. Ya, ini adalah kisah ketika ada seorang yang mengusir setan demi nama Yesus, dan dia bukan murid Yesus. Dan ketika murid-murid Yesus melihat hal ini, mereka mencegahnya. Ya, lalu mereka mengadukannya kepada Yesus. Apa jawab Yesus, Bapak Saudaraku? Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Kata mengumpat menurut kamus bahasa Indonesia itu perkataan yang keji, kotor dan sebagainya yang diucapkan karena marah, jengkel, kecewa dan sebagainya. Ini unsur cacian, maki dan hal-hal yang penyesalan lah begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, mengumpat. Kita melihat hari-hari ini yang sedang viral, ya, presiden diomongin dengan kata-kata yang umpatan-umpatan. Ya, tapi kita melihat presiden kita luar biasa, dia tidak membalas semuanya itu. Ya, kita melihat kalimat mengumpat aku. Kita akan melihat kalimat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Kata mengumpat ini mengandung makna, yaitu sembunyi dari Tuhan. Tidak ada yang lolos dari penglihatan Tuhan. Kata umpat ini Bapak Ibu Saudaraku itu mengandung makna tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Semuanya atas seizin dan sepengetahuan Tuhan. Di sini kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan itu. Ya, walaupun murid-murid Tuhan tidak bercerita, Tuhan sudah tahu. Sehingga Tuhan berkata, jangan kamu cegah dia. Luar biasa. Tuhan Yesus dia datang sebagai manusia, memang dia manusia. Kalau berbicara tentang manusianya, penuh dengan kelemahan tentunya. Masih ada kelemahan-kelemahan yang manusiawi. Karena sifatnya daging. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti kita ini. Berarti Yesus berdosa dong. Bedanya Yesus tidak berdosa. Ini yang menjadi pembedaan. Yesus memang manusia tapi tanpa dosa. Kok bisa? Bisa. Karena ini Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Iya, sehingga dikatakan dengan jelas, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku, sembunyi dari aku. Jadi Tuhan Maha Tahu. Dari perikop ini kita bisa belajar Tuhan itu Maha Tahu. Amin. Ya, kemudian kita lihat ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Tema kali ini akan saya beri judul kawan atau lawan. Ya. Berbicara tentang kawan, tentunya kita memiliki cara untuk memberikan perhatian yang berbeda dengan lawan. Kalau kawan itu tentunya ada kasih. Sedangkan lawan tentu ada rasa ingin melawan. Namanya lawan, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, dari sini kita bisa melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, barang siapa yang tidak melawan kita, kata Yesus pada waktu itu, dia ada di pihak kita. Walaupun mereka
bukan anggota atau belum masuk dalam kumpulan kita. Ini yang Yesus sampaikan. Jadi Tuhan sebenarnya tidak punya lawan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak memiliki lawan. Namun mari kita akan melihat kebenaran. Yang pertama, siapakah yang sebenarnya ada di pihak Tuhan, yang menjadi kawan kita? Kita lihat dalam 1 Yohanes 2, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-14 dulu kita akan baca. Firman Tuhan berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku, pada inti daripada firman Tuhan yang saya bacakan ini adalah bagaimana kita diingatkan kembali bahwa di dalam Tuhan isinya, di dalam Tuhan itu mengajarkan tentang kasih. Berbicara tentang kasih, saudara, KASIH, nampaknya sederhana tapi itu harus dijalankan seumur hidup kita. Hukum kasih. Ya, dua hukum yang sangat istimewa yang Tuhan ajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah manusia sama seperti dirimu sendiri. Bapak Saudaraku, ayat ini yang menjadikan dasar ya sebagai orang-orang yang ada di pihak Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Jika kita sebagai orang Kristen masih ada yang membenci kita, ada yang tidak suka dengan kita. Ya, akhir-akhir ini banyak mereka yang datang kepada Yesus, keluarganya, orang tuanya, sanak familinya masih saja tidak suka. Itu hal yang wajar, karena mereka belum mengenal dan percaya kepada Yesus, belum tahu pribadi Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, ya Tuhan ingin sebenarnya semua manusia diselamatkan, semua manusia itu beroleh hidup yang kekal. Namun kenyataan bahwa tidak semua manusia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang menjadi alasannya Bapak Ibu Saudara. Dan bagi mereka, sekali lagi dalam konteks yang sedang kita pelajari hari ini, ya ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus. Yesus memberikan mereka kelonggaran. Masalah mereka nanti mau gabung, mau ikut, itu waktu Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Yang penting mereka tidak melawan kita. Ada waktunya Tuhan akan jamah mereka. Bahkan mereka yang membenci. Seperti Paulus minggu lalu saya sampaikan. Dia tokoh yang sangat intelek. Tokoh agama, golongan dari orang Farisi. Dia menyelidiki kebenaran tentang pribadi Allah. Kebenaran tentang Allah. Mereka, Paulus ini tidak suka dengan orang-orang yang menyembah Yesus dan menuhankan Yesus. Tapi justru dia dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan. Untuk menyatakan bahwa pribadi Yesus adalah Tuhan. Secara logika, secara manusia kebalik ya Bapak Saudara. Dulunya dia nggak suka sama Yesus, benci sama Yesus. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diubahkan. Dia percaya kepada Yesus, bahkan mati-matian hidupnya persembahkan untuk Yesus. Bahkan segala sesuatunya, jabatan, pangkat, kedudukan yang pernah dia terima, Paulus sandang, itu dianggapnya sampah. Karena pengenalan akan Yesus jauh lebih mulia dibandingkan segala sesuatu. Ya, saya teringat seorang penginjil yang namanya John Sung dari Cina. Dia membuang mendalinya. Padahal mendali ini diberikan bagi mereka yang bisa menyelesaikan kuliahnya dengan cepat, kumlot.
berbahasa 3 bahasa Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu tertentu dia datang ke laut, akhirnya dia buang medali itu. Ya, dengan alasan dia merasa itu tidak layak. Dia merasa bahwa Yesus jauh lebih mulia dibandingkan yang lain. Akhirnya dia menjadi pemberita Injil. Ya, pernah ke Indonesia. John Sung namanya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di internet ya. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti Paulus. Ya, dulunya dia tidak suka, dulunya dia menawan, bahkan melawan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi jika hari ini ada orang-orang yang dulunya atau mungkin sampai hari ini masih ada yang menentang Yesus, tidak percaya Yesus, melawan Yesus, ngolok-ngolok Yesus, mengumpat Yesus, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu membalas, karena ada waktunya orang-orang sepertinya akan dipakai oleh Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, kita tidak perlu takut lagi, karena memang di dalam Yesus ada kebenaran. Luar biasa. Jadi barang siapa yang ada di pihak Tuhan, mereka hidup di dalam kasih. Ini bukan perintah yang baru lagi, tapi ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Walaupun dalam 1 Yohanes 2 dikatakan itu perintah yang baru pada zaman itu. Mari kita hidup di dalam kasih. Tetap mengampuni, tetap melakukan hal yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, malaikat-malaikat jahat di udara. Pemerintah-pemerintah di udara. Berbicara tentang kuasa gelap. Memang setan itu ada. Ya, kuasa-kuasa gelap itu ada. Ya, jadi ketika saya membaca dalam internet itu ada 7 pangeran yang menghuni neraka, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama Lucifer, kemudian Mammon, Asmodeus, Leviathan, Beelzebul, Satan, dan Belpegor. Ya, ke-7 pangeran ini yang berkuasa, yang menguasai di alam neraka sana. Itu kata dari internet, Bapak Ibu Saudara. Tapi ya nanti kapan-kapan kita bisa melihat siapakah mereka itu. Walaupun ini diambil dari ya Google ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali lagi kita melihat bahwa kita jika ada di pihak Tuhan, kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam terang. Tidak ada dusta di dalam hidup kita. Amin. Tidak ada lagi tipu muslihat. Karena kita tahu bapak pembohong, bapak pendusta itu adalah iblis. Jadi jika kita hidup dalam tipu-tipu, ya berarti kita muridnya anak dari si setan atau iblis. Tapi kita bukan anak setan, kita adalah anak Tuhan. Amin. Tidak ada tipu, tidak ada dusta dalam hidup kita. Kita mau hidup benar di mata Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Saudaraku, kita akan melihat di sini. Siapakah yang ada di luar Tuhan? Ya, siapakah yang ada di luar Tuhan? Mari kita akan melihat. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Mereka yang berada di luar Tuhan, mereka yang hidup mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jelas firman Tuhan ini. Ya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ya, nampaknya ini teori Bapak Saudaraku, tapi kita harus belajar praktek. Dalam hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan, ya baik saat teduh, doa pagi, ya atau waktu-waktu kita khusus untuk Tuhan, mari kita berikan yang terbaik. Ibadah memang tidak harus hari Minggu saja, tapi ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan setiap hari? Ini yang menjadi kunci jaminan kita untuk bisa masuk dalam kerajaan Yesus. Ya, Tuhan mengajarkan supaya kita tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Tapi Tuhan mengajar kita untuk kita mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Walaupun kita mengalami banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya mungkin dibenci, tapi kita harus mengalami mungkin penderitaan. Kita harus terjalani bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, mari kita akan semangat dan bergairah. Ya, minggu-minggu depan kita akan belajar lagi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus untuk meraih kerajaan Yesus Kristus. Ya, bagaimana yang harus kita lakukan.
Ya, yang pertama kita harus ada di pihak Tuhan. Kalau kita tidak ada di pihak Tuhan, kita berarti di luar Tuhan. Berarti kita berada di pihak dunia. Karena kita tahu bahwa dunia ini menentang. Ya, menentang apa yang Yesus ajarkan. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar semakin hari semakin bijaksana. Kita memang tidak mampu tanpa Tuhan. Tapi justru hari ini kita diingatkan Tuhan Maha Kuasa. Dia Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Ya, karena Dia tetap mengasihi kita. Selama kita masih ada sampai hari ini, itu bukti kasih Tuhan. Berarti kita masih ada kesempatan untuk kita bisa mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah secara benar di mata Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan semangat di dalam Tuhan dan kita saling mendoakan supaya pekerjaan Tuhan semakin nyata dalam hidup umat Tuhan. Gereja Tuhan, tubuh Kristus kita semua dinyatakan. Ya, melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang sederhana, firman yang menguatkan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Walaupun Engkau sebagai manusia, Engkau juga Maha Tahu Tuhan, karena Engkau adalah pribadi Allah yang kekal. Oleh sebab itu hari ini kami rindu, kami terus tetap tinggal dalam pihak Tuhan. Kami ingin di dalam pihak perlindungan-Mu ya Tuhan, dalam kuasa otoritas-Mu Tuhan. Lindungi kami, kuatkan kami, iman kami dalam menghadapi kenyataan yang memang tidak semudah apa yang kami pikirkan. Tapi justru kami semakin percaya ketika kami mengandalkan Engkau. Engkau bekerja atas hidup kami. Engkau menguatkan kami dan Engkau jadikan kami pemenang. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Kuat dan teguhkan hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati pekerjaan, pelayanan, keluarga kami, kota dimanapun kami berada. Bahkan bangsa dan negara kami Indonesia kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Para pemimpin, pejabat, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara dalam kuasa kendali Tuhan. Pimpinlah bangsa kami ini. Ampunilah, pulihkanlah dan selamatkanlah Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya berkat dan sejahtera Tuhan turun atas kami, sampai Tuhan datang menjemput kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenap